Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhrakin Al-Hakim dengan NPM 2335149 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Vue.js atau routing system. Apa itu Vue Router? Vue Router adalah library resmi untuk navigasi routing di aplikasi Vue.js. Vue Router memungkinkan kamu untuk membuat halaman-halaman berbeda atau routes dalam satu aplikasi Vue seperti yang ada di website, ada multi halaman tanpa harus mereload halaman secara penuh. Fungsi Vue Router navigasi antara halaman memungkinkan kamu berpindah antara halaman seperti home, about, contact, dan lain-lain tanpa reload. Terus ada routing berbasis komponen. Setiap URL atau route bisa dihubungkan dengan komponen Vue tertentu. Terus ada routing dinamis, bisa menangani URL seperti produk atau 123 dan menampilkan detail produk berdasarkan ID. Selanjutnya ada navigasi programatik. Kamu bisa berpindah route dari kode, misalnya this $route dot push atau slash login. Terus selanjutnya ada guard atau middleware. Bisa menambahkan akses kontrol, misalnya hanya user yang login boleh atau ke dashboard. Contoh Vue Router. Uh, Misalnya di VS Code di bagian router, terus di dalam folder index.js terdapat import create router, create history from Vue Router, import home from, terus ada Vue slash home, terus ada import about from Vue slash about, cons routes, terdapat path, komponen dan home. Terus ada path, about, komponen about. Router link fungsi digunakan untuk membuat tautan link antara halaman di aplikasi Vue atau single page application. Mirip seperti href, tapi tidak menyebabkan halaman reload saat berpindah. Contoh router link to beranda, terus router link to about. Sama seperti di HTML biasanya itu digunakan href. Terus ada nested router. Dalam Vue Router terdapat nested router atau disebut rute bersarang. Digunakan untuk membuat tampilan yang memiliki layout induk, di mana beberapa bagian berubah sesuai dengan child root-nya. Ini sangat berguna untuk halaman seperti dashboard, akun, atau admin panel yang memiliki struktur tetap tapi kontennya dinamis. Contoh codingan itu seperti di bawah ini ada import create router, terus create web history from Vue Router, import user layout from Vue/user/user layout.vue, import user profile from Vue/user/user profile.vue. Terus ada import user setting from Vue/user/user setting.vue. Constructors path sama dengan di dalam user komponen user layout, komentarnya itu layout untuk induk. Terus children path untuk profile, komponen user profile. Terus path untuk setting, komponennya itu user setting. Terus constructor sama dengan create router, di dalamnya ada history, create web history, dan kembali ke route. Export default router. Navigation guard. Dalam Vue Router, navigation guard adalah fungsi yang memungkinkan kamu mengontrol navigasi antar halaman. Dengan ini, kamu bisa menjalankan logika sebelum, selama, atau setelah user berpindah route. Misalnya, cek apakah user sudah login sebelum masuk ke halaman tertentu. Terus, tampilkan loading spinner saat berpindah halaman. Terus, konfirmasi jika user ingin keluar dari halaman dengan data yang belum disimpan. Yang pertama tuh di navigation guard ada global guard, berlaku untuk semua route. Contohnya tuh ada before edge, dipanggil sebelum setiap navigasi dimulai. Contoh codingannya router
before edge, di dalamnya to, from, next itu kayak fungsinya if, terus ada if to dot meta dot requires out and a user logged. Terus ada after edge dipanggil setelah navigasi selesai, tidak bisa menghentikan navigasi. Contohnya router dot after edge to from di dalam berisi console.log berpindah dari from path ke to path. Terus navigation guard yang selanjutnya ada per root guard, didefinisikan langsung di dalam rootnya. Seperti codingan yang di sampingnya itu ada path, dashboard, dan segala macam. Terus yang ketiga ada in command guard, digunakan dalam komponen itu sendiri. Seperti codingan yang di sampingnya. Kasus, cek login sebelum akses halaman. Kegunaan guard itu yang digunakan yaitu ada before edge atau before enter. Terus kalau kasusnya cek role atau akses halaman tertentu, yang digunakan itu adalah before enter. Terus kasusnya konfirmasi sebelum keluar dari halaman yaitu before root leave. Terus kalau kasusnya jalankan animasi atau loading saat pindah, biasanya dipakai before edge dan after edge. Programmatic navigation. Programmatic navigation adalah teknik menavigasi pengguna ke root tertentu menggunakan kode, bukan melalui interaksi langsung pengguna seperti klik tautan. Ini umum digunakan dalam framework JavaScript modern seperti Vue.js, React, dan Angular. Berikut ini penjelasan dan contoh untuk beberapa framework populer. Ada Vue.js atau Vue Root. Kalau di codingannya itu this root dot push atau slash di dalam home. Navigasi dengan parameter. Codingannya this root dot push berisi name user, terus parameternya itu ID 123. Kesimpulan, Vue Router adalah library resmi dari Vue.js untuk mengatur navigasi halaman pada aplikasi SPA atau kepanjangan dari Single Page Application. Dengan Vue Router, kita bisa menentukan berbagai rute dan menghubungkan dengan komponen Vue tertentu. Terus yang kedua ada Root View, merupakan tempat tampilan dinamis dan komponen yang dirender berdasarkan root aktif bisa diibaratkan sebagai wadah tempat komponen halaman akan ditampilkan sesuai navigasi pengguna. Terus yang ketiga ada router link, digunakan sebagai pengganti tag A untuk navigasi antar halaman dalam aplikasi Vue, secara otomatis menghindar reload halaman penuh dan menjaga performa aplikasi SPA atau yang disebut tadi single page application. Selanjutnya ada dynamic root. Dynamic root memungkinkan kita membuat root dengan parameter yang fleksibel, misalnya ID user atau struct artikel. Biasanya digunakan untuk menampilkan detail berdasarkan data dinamis. Contohnya path user, terus ID-nya diakses dalam komponen this root parameter dan .id. Terus kesimpulan yang kelima ada nested root, digunakan untuk membuat root bersarang di dalam root lain, cocok untuk aplikasi yang memiliki layout tetap seperti sidebar atau header dan konten yang berubah-ubah berdasarkan sub halaman. Terus ada navigation guard. Navigation guard adalah fitur untuk mengontrol akses ke router tertentu, misalnya memastikan pengguna sudah login sebelum masuk ke halaman tertentu, bisa digunakan secara global, per root atau dalam komponen. Dan yang terakhir ada programmatic navigation, merupakan teknik navigasi dengan kode JavaScript, bukan klik langsung, biasanya digunakan setelah sesuatu aksi selesai, misalnya login berhasil lalu direct ke dashboard dengan codingan this root push dashboard. Di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan yang ada VS Code. Di sini ada aset. Aset itu fungsi tempat menyimpan aset statis seperti gambar, icon, atau front. Terus contoh penggunaannya itu HTML, IMG,
logo ini. Terus komponennya fungsi berisi komponen UI kecil atau modular yang digunakan ulang seperti footer, sidebar, atau hello world. Footer biasanya berbentuk view, single file, atau komponen digunakan di view atau layout. Terus ada layout atau /default, fungsi tempat untuk menyimpan template layout utama aplikasi seperti struktur dasar, halaman header di sidebar, dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk membungkus halaman dengan layout tetap. Terus ada view.view, kemungkinan tempat root view berada. Selanjutnya ada plugin, fungsi tempat inisialisasi dan konfigurasi plugin view seperti view TV atau web font loader dan lain-lain digunakan di main.js. Contohnya plugin index. Contohnya itu di router. Di router ada index tempat konfigurasi router menggunakan view router, file utama index.js untuk definisi root dan konfigurasi router. Contoh isinya itu const root, create router, history, ya berisi create web history, dan nanti export default routernya. Terus ada style. Style ini berfungsi menyimpan style head global seperti SCSS atau CSS digunakan untuk variabel warna, tema global, atau utility classes. Terus ada view. View atau fungsi tempat penyimpanan halaman utama aplikasi. Setiap file biasanya mewakili satu root. Contoh home view adalah halaman untuk home. Terus yang ke-8 ada app.view. Fungsinya itu root component view, membungkus seluruh aplikasi, biasanya menyertakan root, view, dan layout global. Terus ada main.js. Fungsinya entry point aplikasi di sini, main.js. Di sini kita menganalisa view app mount ke DOM, registrasi plugin, dan menghubungkan router serta view TV. Contoh isinya itu create app use root use for TV mount .app. Terus ada index HTML untuk tempat aplikasi view demounting, hanya ada satu file ini di private. Terus ada pack.json. Pack.json menyimpan dependensi dan script npm. Terus ada atau vite.config.js, konfigurasi untuk vite. Terus ada jsconfig.json. Konfigurasi pad alias atau intelisensi di editor. Mungkin ini terus ada outputnya dari website saya, yang itu bernama Vue.d. Terus ada di bagian atasnya itu selamat datang di Vue.d. Ada bagian kumpulan daftar keinginan atau akun saya. Di sini ada kategori, ada dessert, drink, pasta, pizza, atau sandwich. Sini kayak ada fitur-fitur untuk bergabung untuk pengembalian dana. Terus ada 100% aman untuk belanja dengan aman. Terus ada dukungan online 24 jam. Terus ada penawaran atau promosi-promosi di dalam ini. Terus ada pengiriman untuk semua pesanan. Di sini ada list produk unggulan seperti pizza dengan harga 129.000 atau burger cheese dengan harga 38.000, dengan drink jus jeruk dengan harga 23.000, terus ada drink jus strawberry dengan harga 20.000 dan dessert dengan harga 27.000.
Website ini seperti saya ambil dari GoFood atau ShopeeFood yang bisa memesankan makanan untuk diantarkan ke rumah kita masing-masing. Di sini ada label populer, ada profil saya, dan ada deskripsinya. Terus ada menu-menu, ada plate UniQ dengan harga 28.000. Terus ada plate Afrikaans dengan harga 25.000. Terus ada plate Divine dengan harga 30.000. Terus ada Rajan dengan harga 35.000. Terus ada The Messi Host dengan harga 48.000. Terus ada The Fancy dengan harga 25.000. Terus ada es krim Res dengan harga 18.000 dan gratin 33.000. Terus ada berita-berita terbaru. Contohnya tuh pizza paling enak dengan keluarnya tuh tanggal 70 Juli tahun 2025. Terus ada kebijakan pengembalian dana atau kebijakan privasi terhubung dengan kami. Ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan Pinterest. Terus ada info lebih lanjut tentang toko, banyak cabang, ambil waralaba, terus penawaran terjadwal, kunjungi dapur, temui tim kami, terus ada tautan lainnya. Alamat toko di 3548 Pekanbaru, alamat Marpoyan, dengan kode pos 26003, kontak 2335 1049, dengan email akhlaken@tiwir.gmail.com. Ini ada lokasi mapnya, dan di bawah tuh ada footer 2025/Muhammad Akhlaken. Mungkin sekian dari presentasi website saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.